Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sistem jaminan kualitas, untuk hari ini kita akan mempelajari terkait pemahaman dasar tentang sistem manajemen mutu ISO 9000. Sistem manajemen mutu ISO 9000 ini mempunyai beberapa turunan nantinya ya. Satu sistem ini kita mulai dari pemahaman dasar terkait apa itu sistem manajemen mutu ISO 9000. Sebelum masuk ke apa itu ISO, pada prinsipnya kita definisikan dulu beberapa pengertian, karena pada prinsipnya untuk ISO ini adalah penjaminan kualitas nantinya ya. Sehingga kualitas produk itu ditentukan oleh mutu, di mana beberapa kali mutu ini juga ada definisi yang berbeda-beda. Namun yang paling penting adalah Anda paham terkait keyword atau kata kunci dari mutu itu. Jadi kata kunci dari mutu pada prinsipnya Anda harus paham dengan karakter dari suatu produk ataupun jasa yang diinginkan dari suatu perusahaan ataupun suatu organisasi ya. Jadi organisasi itu di sini kalau dalam perusahaan misalnya adalah organisasi manajemen dari suatu pabrik itu, di mana mutu ini muaranya nanti adalah kepuasan kepada pelanggan ataupun konsumen yang menggunakan produk yang kita produksi. Di mana untuk itu maka ada satu konsep supaya mutu kita betul-betul bisa diterima, maka ada yang dinamakan jaminan mutu yang didefinisikan sebagai seluruh perencanaan dan aktivitas yang sistematik dan termanage dengan baik untuk menjamin suatu kualitas yang nanti sesuai dengan syarat-syarat karakteristik dari produk tersebut. Untuk itu, jika kita telaah lebih jauh, kita juga memerlukan satu secara keseluruhan kita dikenalkan juga dengan manajemen mutu, di mana manajemen mutu ini adalah suatu manajemen kualitas yang ditentukan oleh perusahaan yang nantinya akan berfungsi untuk betul-betul menjamin kualitas dari hasil produksi suatu organisasi atau di sini adalah suatu pabrik. Nah, untuk itu diperlukan satu kebijakan mutu. Yang ini kebijakan mutu nanti pada prinsipnya adalah suatu keputusan-keputusan yang diambil secara resmi oleh top manajerial atau pucuk pimpinan dari suatu organisasi atau pabrik untuk menjamin kualitas dari suatu produk hasil produksinya. Sehingga nanti untuk kebijakan mutu ini ada sistem besar yang nanti THM kita minggu depan mungkin akan kita pelajari terkait total manajemen mutu ya, THM total quality management nantinya. Nah, untuk itu ada suatu sistem yang harus disiapkan, mulai dari suatu organisasinya dia bertanggung jawab dengan apa saja, tupoksinya apa, kemudian siapa yang bertugas untuk mengevaluasi misalnya prosedurnya bagaimana dan yang lain, ini semuanya harus dibuat sebagai suatu sistem nantinya. Nah, untuk itu ada yang sudah diperkenalkan, nanti setelah ini kita akan coba pelajari sedikit terkait sejarahnya ya. Pada prinsipnya untuk penjaminan kualitas, karena suatu produksi itu fungsinya adalah untuk menjamin kepuasan konsumen, maka tujuan-tujuan dari ISO atau International Standard Organization ini untuk yang ISO 9000 sebenarnya tujuan utamanya adalah ada tiga hal ini ya. Ada beberapa buku mungkin yang berbeda, tapi pada prinsipnya sama, yaitu mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan ya untuk kepuasan konsumen tentu saja. Kemudian yang kedua adalah intinya kita menjamin juga bahwa pihak manajemen kita itu dapat mempertahankan kualitas produksinya dengan baik ya. Oleh karena itu ada beberapa kaidah-kaidah nanti di ISO 9000 harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kita memberikan kepercayaan kita kepada konsumen supaya konsumen betul-betul yakin bahwa
produk yang dibeli itu betul-betul berkualitas. Dan ini sangat berbeda ya. Saya coba bayangkan saja, misalnya Anda beli kerupuk begitu ya, atau orang luar negeri beli kerupuk ke pasar gitu ya. Satunya itu adalah kerupuk yang diproduksi oleh misalnya salah satu perusahaan ya, dia sudah mendapatkan sertifikat ISO 9000 yang dia berarti menjamin kualitasnya, memberikan kepercayaan kepada konsumennya bahwa kualitas itu kita jamin, dan juga manajerialnya kita pastikan berjalan untuk penjaminan mutu. Dengan ada satu merek yang dia tidak ada klausul ISO-nya, hanya kemudian dibungkus dengan plastik begitu saja ya. Tidak hanya masalah packaging, tapi ini adalah masalah trust atau kepercayaan kita untuk membeli barang. Maka tentu saja kalau kita survei hampir secara keseluruhan, kita membeli produk yang tersertified beberapa hal yang lebih baik ya, ISO misalnya, HACCP misalnya, itu tentu akan menjadi keamanan dan kenyamanan bagi konsumen untuk membeli produk, begitu ya. Ini terlepas dari apakah itu mahal atau tidak dan yang lain ya, nanti akan kita pelajari sedikit untuk itu. Nah, apa sih sebenarnya ISO ini kok dia sangat penting untuk penjaminan mutu begitu ya? ISO ini adalah singkatan dari sebenarnya International Organization for Standardization atau International Standard Organization, di mana standar nasional ini berlaku secara global dan setiap negara itu nanti meratifikasi dengan membuat badan standarisasinya tersendiri. Nah, di Indonesia nanti ada beberapa, nanti akan saya tunjukkan. Dan di sini pada prinsipnya dia mengembangkan suatu misi untuk menstandarkan keseluruhan produksi produk barang dan jasa secara internasional, begitu ya. Di mana pada tahun berjalan dia juga melakukan evaluasi-evaluasi untuk awalnya. Jadi misalnya pada tahun 79 ini mulai ada ISO/TC yang masih belum 9000, untuk yang tahun 87 sudah menghasilkan ISO 9000, kemudian ada terbit edisi keduanya ISO 9000, dan nanti akan ada ISO 9001, 9002, 9003, perbedaannya apa nanti akan kita lihat. Selanjutnya adalah orientasi pada jaminan mutu ini menjadi sangat penting ya untuk suatu proses produksi makanan dan yang lain. Pada prinsipnya, intinya ISO 9000 itu digunakan untuk memastikan kualitas mutu dari suatu produk dengan mengatur mulai dari pucuk pimpinan sampai untuk pelaksanaan di lapang itu bagaimana. Ya, sehingga nanti beberapa juga penting dilakukan karena keuntungan-keuntungan nanti yang didapatkan oleh perusahaan yang menerapkan ISO 9000 adalah beberapa hal ini. Ya, pada yang penting adalah kita menjamin, dan ini kita mau tidak mau memang harus diakui ini nanti akan meningkatkan cost mungkin ya, tetapi itu sebanding dengan kepercayaan konsumen untuk membeli produk kita. Sehingga dengan melaksanakan ini misalnya produktivitas dan efisiensi bekerja itu menjadi lebih baik, sehingga otomatis biaya produksi dan yang lainnya ini bisa ditekan ya. Kemudian pasar juga terbuka karena dia terpercaya dengan produk kita, sehingga nanti semuanya akan menjadi lebih mudah untuk dijual, dan pada akhirnya keuntungan suatu organisasi atau perusahaan itu menjadi tinggi. Nah, ini ada beberapa turunan dari 9000 ya. ISO 9000 itu ada berbagai macam, nanti akan berkembang terus. Yang pertama itu kalau ISO 9000 dia membicarakan tentang manajemen kualitas dan penjaminan kualitas. Dan standar ini kemudian dikeluarkan lagi 9001, yaitu sistem kualitasnya, yang terdiri dari model untuk penjaminan kualitasnya, development-nya, instalasi, dan bagaimana kalau kita menservis, begitu ya. Kemudian keluar lagi ISO 9002 yang lagi-lagi sistem kualitas ya,
yang ini nanti menjamin untuk produksi, instalasi, dan survei. Kemudian ISO 9003 juga muncul, dan selanjutnya adalah ISO 9004. Jadi ini adalah keluarga dari ISO 9000. Jadi ISO 9000 itu terdiri dari berbagai standar, begitu ya. Kemudian kalau kita lihat ISO ini nanti biasanya kenapa sih tadi itu kok ada ISO yang ditambah, ada ISO yang kemudian direvisi dan yang lain? Karena standar ISO sendiri itu dia akan dievaluasi ulang selama pelaksanaan 5 tahun, ya. Sehingga pada tahap revisi ini ada tahun 94 itu direvisi, dan tahun 2000 itu ini revisi yang menyeluruh, sehingga nanti ada ISO 9001 2000 gitu ya, titik 2 2000. Nah, kalau kita lihat perubahannya seperti ini, jadi ISO 9001 misalnya itu mengalami 3 perubahan mendasar. Yang pertama adalah tahun 87, kemudian ada tahun 94, dan selanjutnya adalah tahun 2000. Sehingga kalau Anda membicarakan ISO 9001 87 misalnya, maka ini penyebutannya biasanya ada 9000.2 begitu ya, dan ini mengisyaratkan adalah tahun. Dia menjamin untuk konsistensinya yang dipertahankan. Jadi suatu perusahaan itu diharapkan konsisten untuk membuat produk tertentu. Kemudian yang ISO 94 itu dikembangkan lagi supaya tidak hanya konsisten, tapi harus dicegah. Jangan sampai ada suatu operasional yang dia bertentangan dengan upaya untuk penjaminan kualitas itu sendiri. Sehingga harus dilakukan pencegahan, jangan sampai itu terjadi. Selanjutnya untuk yang 2000 itu ditingkatkan lagi, sehingga peningkatan secara berkesinambungan ini nanti menghasilkan satu sistem ISO 9001 yang lebih baik. Jadi keluarga ISO 9000 itu terdiri dari beberapa, dan keluarga 9001 misalnya itu ada beberapa evaluasi dan perbaikan revisi, ya. Nah, ini tadi saya bilang bahwa ini adalah penjaminan standar secara global, sehingga ini bisa diratifikasi atau diadopsi oleh suatu negara tertentu, di mana kalau ISO 9000 ini kalau di Indonesia ada di ratifikasi menjadi SNI atau Standar Nasional Indonesia 199.000, ya. Ini penamaannya. Jadi intinya kalau suatu negara Indonesia misalnya mengeluarkan ISO SNI 199.000, maka otomatis dia mengikuti standar ISO 9000 secara global, gitu ya. Sehingga kalau kita mau mengembangkan atau menjual ini ke Jepang, ke ini no problem, karena semuanya sudah ada dan meratifikasi sistem ISO 9000. Ada beberapa hal yang ini saya lewati saja, beberapa tahapan proses pengembangan standar. Jadi ceritanya bagaimana mereka mengembangkan standar, ya. Setelah ada proses pelaksanaan selama 5 tahun, kita akan lakukan evaluasi di ISO-nya itu. Maka setelah evaluasi itu, maka ada beberapa catatan-catatan mungkin kelemahan, sehingga selanjutnya kita lakukan perbaikan dengan cara membuat proposal, kemudian persiapan, membentuk komite, diperiksa apakah memang betul itu kelemahan-kelemahannya, kemudian kalau memang disetujui maka di-approve, dan setelah di-approve maka kita publish menjadi satu standar revisi baru yang lebih baik. Kemudian kalau yang ini hanya ini penjelasannya saja, sedangkan ini tadi yang ISO 9000 Quality Management System, ini semuanya bergerak di Quality Management Systemnya, ya. Yang di ISO 9000 itu fundamental, yang basic saja. Kemudian 9001 kita membicarakan requirement-nya atau kebutuhan-kebutuhannya, prasyaratnya. Kemudian yang 9004 adalah panduan untuk memperbaiki performa dari suatu perusahaan itu harus bagaimana. Jadi memang ini keluarga dari 9000 ini sangat banyak sekali. Kemudian ini tidak perlu karena ini hanya
definisi yang berubah begitu ya dari mutu, di mana pada tahun 2000 itu yang ISO 9000-2000 kita mendefinisikan bahwa mutu adalah suatu kondisi di mana derajat terpenuhi persyaratan oleh karakteristik dasar. Jadi produk itu mempunyai karakteristik tertentu ya. Jangan sampai misalnya produk sosis begitu, kita membuat sosis tapi ternyata begitu jadi kok seperti cilok misalnya ya. Maka itu tidak sesuai dengan karakteristik dasar dari mutu produk tersebut. Atau membuat cilok tapi jadinya kok seperti misalnya apa ini, bakso yang bukan cilok begitu ya. Dan ini setiap produk itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Yang namanya TV dengan yang sekarang kan sangat ini ya, apa ini, sangat tipis sekali membedakan antara mungkin TV dan juga komputer itu sekarang sama-sama bisa dipakai untuk melihat berita begitu ya. Tapi tentu saja di dalam televisi dan laptop ataupun komputer itu mempunyai karakteristik dasar yang tidak saling bertemu. Kemudian ini ISO yang 9000 intinya mendefinisikan grade atau kategori. Kemudian ISO 9000-2000 mendefinisikan manajemen kualitas atau quality management adalah suatu aksi yang terkoordinasi oleh suatu perusahaan yang dimaksudkan untuk menjamin kualitas. Jadi intinya sama ini, adalah penjaminan kualitas dari suatu produk. Kemudian penjaminan kualitas, jadi itu hanya bagian ya. Kalau kita lihat dari definisi penjaminan kualitas atau quality assurance berdasarkan ISO 9000-2000 adalah penjaminan kualitas itu bagian dari manajemen kualitas yang umum ya. Manajemen kualitas itu sangat komplit dan sangat kompleks untuk menjamin kualitas. Sedangkan penjaminan kualitas sendiri itu ada salah satu bagian dari manajemen kualitas, begitu ya. Sehingga pada prinsipnya itu sebenarnya penjaminan kualitas itu bagian dari satu manajemen kualitas secara total. Sehingga nanti dalam perjalanannya nanti Anda akan ketemu total quality management atau TQM yang nanti akan kita pelajari mungkin minggu depan. Kemudian ini hanya pendekatannya, mungkin tidak perlu pendekatan proses, dan ini yang sebenarnya teori manajemen kan sama ya. POAK, kalau ada yang bilang POAK, planning, organizing, equating, controlling, begitu, dan yang lain. Tapi kalau untuk yang ISO ini kita menggunakan prinsip-prinsip plan, do, check, dan act. Jadi rencanakan, kemudian lakukan hasil perencanaan itu, kemudian evaluasi atau cek pelaksanaan itu, dan kalau ada beberapa hal yang kurang pas atau kurang ini, maka kita harus melakukan act untuk memperbaiki suatu metode ataupun suatu pelaksanaan prosedur itu, kemudian di planning lagi, kemudian di do lagi, dicek lagi, dan di act lagi. Ini adalah satu lingkaran bagaimana pelaksanaan dari aktivitas penjaminan kualitas yang termasuk dalam manajemen kualitas secara umum. Ini kalau kita lihat untuk ISO 9004 karena dia adalah penjaminan yang paling baru ya dan umum untuk guidance-nya, maka ada beberapa prinsip manajemen mutu tambahan yang harus dipahami, yaitu customer focus. Jadi kita fokus pada customer-nya nanti untuk sistemnya. Kemudian leadership, kepemimpinannya dan bagaimana melibatkan manusia ataupun melibatkan pekerja-pekerja yang ada di suatu perusahaan. Kemudian continual improvement atau continuous improvement, perbaikan yang terus-menerus. Karena kalau tidak, maka suatu produk itu akan mati. Contoh misalnya beberapa, kalau dulu kita mengenal produk-produk yang paling fenomenal mungkin Nokia ya. Nokia itu tidak melakukan continual improvement, sehingga dia pada saat dulu mungkin Anda masih belum di tahun 98, 97 sampai mungkin maksimal 2000 itu Nokia itu merajai pasar.
Namun karena dia tidak melakukan continual improvement, maka dia kalah bersaing. Karena saat itu dia ditawarin untuk memakai Android, dia nggak mau memakai Android. Karena sistemnya sudah established dia dengan itu. Tapi ternyata sekarang mana ada itu HP kalau tidak Android selain yang iOS ya, atau yang Mac punyanya Macintosh. Tapi kalau sekarang, kalau HP tidak menggunakan dua sistem ini mungkin akan ketinggalan. Namun ke depan saya kira mungkin akan ada lagi sistem-sistem baru, yang penting adalah adanya continual improvement. Baik, ini siklus plan, do, dan kemudian nanti act ya, plan, do, check, dan act ini, PDAC ini digunakan, ini pada prinsipnya adalah operasional pelaksanaan di ISO ya. Di ISO ini pada prinsipnya akan meningkatkan suatu kualitas, di mana kualitas itu di akhir dari penjaminan ini, manajemen kualitas akan tercapailah TQM atau Total Quality Management. Jadi ini difungsikan dasarnya supaya nanti total betul-betul dijamin kualitasnya secara total. Itu dengan melalui atau memahami betul ISO 9000 dan keluarganya, melakukan serangkaian aktivitas yang ada seperti yang sudah ada di ISO 9000 ya, yang tahun 2000 ini, maka nanti akan ada peningkatan suatu kualitas yang terakhirnya akan tercapai total quality management. Kemudian terakhir ini adalah tahapan sertifikasi. Jadi kalau Anda memang nanti berniat untuk melakukan sertifikasi ISO perusahaan itu ya, maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ya. Yang pertama adalah aplikasi untuk sertifikasi, pre-audit, kemudian ada audit awal, kemudian final audit, tindakan koreksi jika diperlukan, misalnya yang di sini kok ini karyawannya masih kurang aktif dan yang lain, maka diperlukan ada koreksi di situ. Kemudian kalau sudah selesai dikoreksi, diberi sertifikat, namun nanti akan ada audit pengawasan apa betul sistemnya itu tetap berjalan di perusahaan itu ya. Dan ini adalah suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk pada prinsipnya menjamin kualitas dari suatu produk begitu. Ini adalah kuliah hari ini, pemahaman dasar terkait ISO 9000 dan keluarganya, tujuannya apa, fungsinya apa, do bagaimana atau dilakukan dengan bagaimana, dan bagaimana tahapan proses untuk mendapatkan sertifikasi ini. Begitu ya. Sehingga ini saya kira masih pendahuluan dan ini sangat sedikit sekali karena ini harusnya menjadi satu mata kuliah begitu ya. Tapi untuk di kita, di perikanan ini masih hanya satu pertemuan. Sehingga saya berharap setelah ini Anda sendiri yang akan mengembangkan pelaksanaan dari ISO 9000 itu bagaimana dan setiap itu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.